Hello, hai. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Ibu Guru harap semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, mari kita lanjut pembelajaran kita. Kita ikuti slide demi slide. Let's go. Nah, anak-anak, kita masih tema 4, subtema yang kedua, pembelajaran 5 dan 6. Kita selesaikan hari ini. Nah, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 4 dan 5. Mari kita ikuti bacaan yang akan kita baca bersama-sama. Coba kita perhatikan di buku teks kita atau di slide ini ya. Kita akan membaca bersama-sama. Oke, kita ikuti bacaan ini dengan judul Dolpina si anak laut. Nah, mari kita akan baca bersama-sama. Di tepi pantai, tampak gadis kecil yang berdiri tenang di atas pasir yang menghampar. Dolpina nama gadis kecil itu. Ia anak nelayan. Baginya, laut dan semua yang berbau laut merupakan hal yang biasa. Bahkan ia akrab dengan camar-camar yang berterbangan. Dolpina merupakan perenang ulung dan ia juga ahli menyelam. Tanpa bantuan apapun ia sanggup bertahan beberapa lama di dalam air. Pagi itu seperti biasa di atas senggang, Dolpina sudah berada di tepi pantai. Angin laut bertiup tidak seperti biasanya, terasa dingin menggigit sampai menusuk tulang. Ombak laut pun tidak seperti biasanya. Ya, begitu tenang, ketenangan pantai pagi itu terusik. Dolpina menemukan banyak ikan terapung. Ikan-ikan itu telah mati dalam kondisi dingin serta membeku. Naluri Dolpina sebagai anak laut berontak. Ia tidak rela melihat ikan-ikan itu mati tak berdaya. Dolpina yakin semua pasti ada penyebabnya. Dolpina harus mencari tahu penyebab ikan-ikan itu mati. Tanpa pikir panjang, Dolpina langsung menceburkan dirinya ke laut. Air laut terasa dingin, namun hal itu tidak menyurutkan niatnya. Ia berenang ke arah beting-beting karang. Nalurinya mengatakan ke arah sanalah ia harus menuju. Ternyata dugaannya tepat. Dari kejauhan ia melihat sebuah perahu motor tertambat. Tampak 3 orang berdiri di atas karang. Sementara itu ia mendengar bunyi mesin yang bergemuruh. Mesin itu mengeluarkan hawa yang sangat kuat. Hal ini menyebabkan air laut berubah dingin. Semakin dekat mesin itu, semakin dinginlah air laut. Melihat hal itu, taulah Dolpina apa yang dikehendaki orang-orang itu. Mereka bermaksud mendapatkan ikan yang berada di sekitar perairan tersebut. Air laut yang sangat dingin menyebabkan ikan-ikan mati. Ikan-ikan itu tetap baik keadaannya karena mati dalam keadaan membeku. Akan tetapi dengan cara itu semua ikan di sekitar situ dari yang kecil hingga yang besar akan mati. Mengetahui apa yang terjadi, Dolpina segera berpikir mencari cara untuk menyelamatkan ikan-ikan itu. Akhirnya Dolpina memutuskan untuk mendekati karang tempat orang-orang itu berada. Dolpina mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Ia menemukan sebuah cekungan yang cukup tersembunyi.
Di tempat itu ia bisa leluasa melihat semua kegiatan yang dilakukan ketiga orang itu. Menghadapi tiga orang itu, bagaimana caranya? Dolpina mengerutkan kening, namun itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Dolpina mengeluarkan suitan panjang dan nyaring. Orang yang berada di atas karang saling tatap. Mereka mendengar suitan itu. Akan tetapi sebelum mereka tahu apa yang terjadi, tiba-tiba udara di atas karang dipenuhi benda-benda hitam yang berterbangan. "Serang!" seru Dolpina. Mendengar seruan itu, benda-benda hitam yang ternyata burung camar menyerang tiga orang yang berdiri di atas karang itu. Mereka benar-benar kehilangan nyali dan kewalahan. Akhirnya orang-orang itu menyerah. Mereka segera menyalakan perahu motor lalu kabur dari tempat itu. Oleh karena paniknya, mereka lupa membawa mesinnya. Setelah orang-orang itu kabur, Dolpina segera mendekati karang tempat ditinggalkan. Mesin itu diseretnya hingga ke pantai. Dolpina melaporkan peristiwa yang dilihatnya ini kepada kepala desa. Sejak peristiwa itu, kepala desa beserta warga sekitar laut melakukan patroli agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Perbuatan ketiga orang itu jika dibiarkan akan sangat merugikan. Tidak hanya merugikan alam, tetapi merugikan warga sekitar pantai yang juga mengandalkan laut sebagai sumber mata pencariannya. Begitulah kisah Dolpina yang berhasil menghentikan suatu usaha jahat dengan bantuan camar-camarnya. Oke, bagus ya ceritanya. Nah, setelah anak-anak mendengarkan membaca cerita di atas, sekarang mari anak-anak diskusikan dengan teman sebangku ya. Ada berapa pertanyaan? Ada 5 pertanyaan yang ada di slide ini. Silakan boleh bertanya kepada teman atau kepada orang tua jika di rumah ya. Oke, bisa. Nah, mari kita lanjut. Pada bagian kamu telah mempelajari tentang kalimat. Kalimat adalah suatu satuan terkecil dari bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan dan terdiri dari rangkaian kata yang memiliki atau mengandung makna atau suatu pesan tertentu. Nah, mari kita lihat unsur-unsur kalimat. Nah, mari kita lihat unsur kalimat ya. Kalimat yang baik dan benar mengandung unsur-unsur kalimat yang terdiri dari subjek ya, S, singkat S, predikat, P, objek, O, keterangan K, dan pelengkap adalah pel ya. Kita lihat subjek ya. Di dalam sebuah kalimat, subjek adalah pelaku orang yang melakukan kegiatan tertentu. Subjek pada umumnya berupa kata benda seperti nama orang, hewan, nama tumbuhan, dan benda. Contohnya, mela, kancil, mawar, dan sekolah nama tempat. Sedangkan predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Predikat biasanya merupakan kata kerja, misalnya belajar, bermain, dan bernyanyi. Sedangkan objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Sama seperti subjek, objek dapat berupa kata benda, misalnya ibu, harimau, dan pakaian, dan lain-lain. Sekarang mari kita lihat kata keterangan.
Keterangan di dalam sebuah kalimat ya menjelaskan bagaimana, di mana atau kapan peristiwa terjadi dalam kalimat tersebut. Keterangan di dalam kalimat dapat berupa pertama, keterangan tempat, misalnya rumah, di sekolah, atau di pasar. Keterangan cara, misalnya dengan cepat, dengan serius, dengan bersemangat ya cara. Berikut keterangan tujuan, misalnya agar naik kelas, untuk mendapatkan beasiswa, dan supaya bersih. Berikut keterangan alat, misalnya menggunakan krayon, mengendarai sepeda, dan menggunakan sekop. Berikut keterangan waktu, misalnya pada hari Senin pukul 7 pagi dan pada musim hujan. Dan yang terakhir keterangan penyerta, contohnya bersama ayah, dengan ibu, dan ditemani kakaknya ya. Berikutnya mari kita lihat pelengkap. Unsur kalimat yang terakhir adalah pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang fungsinya seperti objek ya, tetapi membedakannya adalah pelengkap tidak bisa diubah menjadi subjek pada kalimat ya. Pada pelengkap biasanya terletak setelah predikat atau objek. Contoh kalimat ini, ia memakai baju yang bagus. Ember itu berisi minyak tanah ya. Itu contohnya. Oke, kita tiba pada berikutnya, yaitu pola kalimat. Kalau tadi bagian unsur kalimat, sekarang pola kalimat. Setiap kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar ya. Kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti, belum mengalami perubahan ya. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat atau keterangan subjek, predikat, objek ataupun pelengkap. Nah, kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam 8 tipe sebagai berikut. Yang pertama, SP, subjek predikat. Contoh, Dolpina anak nelayan ya. Subjek ya seperti ada di slide ini atau di buku teks. Kemudian S, subjek predikat objek ya. Ini contohnya. Berikut subjek predikat pelengkap ya. Berikut pola kalimat yang berikut, subjek predikat objek pelengkap. Berikut contoh yang kelima, subjek predikat pelengkap keterangan. Pola kalimat yang keenam, subjek predikat keterangan. Ketujuh, subjek predikat objek keterangan. 8, subjek predikat pelengkap dan keterangan ya. Silakan lihat contoh pada slide atau di buku teks. Nah, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan ini, tentukan unsur-unsur pada kalimat di bawah ini ya. Lakukan seperti contoh yang di atas. Ada 10 nomor. Silakan menentukan pola kalimat itu apakah subjek, predikat, objek, pelengkap atau keterangan. Bisa ya? Oke, mari kita lanjut. Nah, anak-anak, sebagai sama-sama ciptaan Tuhan, kita memiliki kewajiban untuk menyayangi makhluk hidup beserta lingkungannya. Menyayangi makhluk ciptaan Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Tuhan juga telah menganugerahkan bumi beserta isinya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Isinya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, dengan menjaga kelestarian alam, berarti kita mensyukuri anugerah Tuhan yang merupakan pengamalan sila pertama
Pancasila. Apa kata bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selain mengamalkan sila pertama Pancasila, menjaga kelestarian alam seperti kisah Dolpina si anak laut juga merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman. Setiap orang juga berhak menikmati hasil alam dengan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Setiap orang juga berhak menikmati hasil alam untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, setiap orang menghormati hak dan kewajiban masing-masing ya yang ada di lingkungan. Mari kita senantiasa menjaga lingkungan dan melestarikan alam agar tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang ya. Sekarang, andai kamu melihat peristiwa yang dilihat oleh Dolpina, hal apa yang akan Anda lakukan? Apa saja sikap yang Anda lakukan menjaga kelestarian alam di sekitar kita? Oke, silakan tulis jawaban dalam sebuah tulisan 2 paragraf ya. Nanti dikumpulkan. Nah, mari kita berkreasi. Anak-anak telah mengetahui contoh-contoh sikap mencerminkan sila kedua Pancasila. Pilihlah salah satu contoh dari sikap tersebut, kemudian tuangkan dalam bentuk gambar. Contoh melestarikan lingkungan. Silakan berkreasi. Oke, kita tiba pada pembelajaran yang ke-6. Nah, anak-anak, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas lautan yang lebih besar dibandingkan dengan daratannya. Tidak mengherankan banyak penduduk Indonesia yang bekerja memanfaatkan sumber daya alam. Namun sayangnya masih banyak yang memanfaatkan sumber daya alam laut dengan melakukan kerusakan pada ekosistem laut. Misalnya mengambil ikan, menggunakan bahan peledak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Untuk memperbaiki ekosistem yang rusak dilakukan beberapa cara ya. Misalnya menanam terumbu karang. Oke, kita akan membaca bacaan yang ada di slide ini. Kita baca bersama-sama. Judulnya adalah menanam terumbu karang. Wilayah terumbu karang di Indonesia terluas di dunia ya. Dengan luas sekitar 60.000 km persegi dan 354 jenis terumbu karang hidup di laut kita. Namun, sebagian besar dari terumbu karang itu rusak karena ulah manusia yang menangkap ikan dengan bom racun dan pukat harimau. Kalau terumbu karang rusak, ikan dan hewan laut tinggal di situ akan kehilangan tempat tinggal mereka dan mereka bisa mati bahkan punah. Ini menyulitkan nelayan pantai juga ya. Terkikis gelombang dengan arus laut. Tidak ada lagi terumbu karang yang bisa menahan. Manusia harus bertanggung jawab memperbaiki kembali terumbu karang yang rusak. Tim WWF atau sebuah lembaga lingkungan hidup sedunia, Indonesia dan warga kampung Panilis, Taman Jaya, Ujung Kulon mengembangkan peternakan terumbu karang selama 3 tahun. Nah, jenis terumbu karang yang paling tepat dan paling banyak diternakan adalah terumbu karang lunak. Ya, hasil ternak kemudian ditanam kembali ke dasar laut oleh para turis penyelam. Nah, penyedia jasa wisata alam Jawa Sea Charter membawa 12 turis untuk melakukan tugas ini. Mereka menanam dan terumbu karang dalam program Build You on Reef di laut sekitar Pulau Baduli di ujung kulon. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca bacaan di atas, mari kita coba menjawab pertanyaan yang ada di slide atau di buku teks. Setelah anak-anak membaca tentang peristiwa di atas, kita dapat memberi tanggapan terhadap peristiwa tersebut. Saat memberi tanggapan, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang santun dan
pilihan kata yang tepat. Penjelasan mengenai peristiwa pada bacaan menanam terumbu karang dapat kita tanggapi sebagai berikut. Apa yang sudah dilakukan oleh tim WWF Indonesia serta masyarakat Kampung Panili, Taman Jaya, Ujung Kulon untuk mengembangkan peternakan terumbu karang baik sekali dan patut untuk dicontoh. Tanpa keikutsertaan masyarakat sekitar tempat rusaknya terumbu karang, siapa lagi yang akan memperbaiki terumbu karang tersebut? Nah, carilah sebuah peristiwa pemanfaatan sumber daya alam yang merusak lingkungan. Tuliskan tanggapan Anda pada peristiwa tersebut. Silakan lihat contoh yang di atas. Pada pembelajaran 1 dan 5, anak-anak sudah membuat gambar tentang pemanfaatan sumber daya alam dan sikap yang mencerminkan sila yang kedua Pancasila. Beri identitas pada gambarmu itu, kemudian tukarkan gambarmu dengan gambar teman sebangkumu. Bisa? Oke, kalau masih kurang paham silakan hubungi gurumu, bertanya ya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Kiranya pembelajaran hari ini bermanfaat buat anak-anak semua dan tetap diingatkan jaga kesehatan masih dalam suasana pandemi seperti ini. Oke, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, komen untuk perkembangan channel pembelajaran ini. Dan sekali lagi, kesehatan itu penting. Jagalah kesehatan. Salam sehat.